yang tak kenal dengan kota Surakarta, atau yang lebih familiar dengan sebutan kota Solo. The Spirit of Java adalah slogan kuat yang sudah tertanam di belakang nama Surakarta. Mengandung sebuah arti bahwa kota Surakarta merupakan jiwanya Jawa. Surakarta digambarkan sebagai representasi dari kata Jawa, di mana kata Jawa itu sendiri diidentikan dengan Jawa Tengah, terutama daerah Surakarta dan sekitarnya. Sebagai kota yang sudah hampir berusia 2,5 abad atau 250 tahun, kota Surakarta memiliki begitu banyak situs bangunan dan kawasan bersejarah. Seperti halnya pasar tradisional di kota Surakarta yang masih mendapatkan sorotan hingga saat ini, kota Surakarta memiliki pasar tradisional sebagai aset sosial budaya yang khas dan sangat beragam. Secara rinci, menurut pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar atau Dinas Perdagangan, di kota Surakarta ini terdapat setidaknya 44 pasar tradisional. Sekarang saya sedang di Pasar Gede yang kini menjadi salah satu ikon dari kota Surakarta. Pasar Gede adalah pasar terbesar di kota Solo. Sebelum menjadi pasar terbesar, Pasar Gede ternyata dulunya hanyalah pasar kecil yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Apa sih yang menyebabkan pasar tradisional di kota Solo, khususnya Pasar Gede, masih tetap eksis di kalangan masyarakat sehingga ramai pengunjung? Yuk kita cari tahu alasannya. Soalnya kalau di pasar modern itu kan nggak semua barangnya ada di pasar tradisional. Terus pasar tradisional itu kan barang-barangnya kebanyakan dari petani langsung. Nah, jadi harganya itu pasti lebih kacak gitu loh Mbak, lebih murah daripada pasar modern. Terbiasanya emang di tradisional, jadi karena mungkin udah dari kecil ke pasarnya itu selalu yang ke tradisional, jadi walaupun selalu ngelihat kayak pasar modern emang udah terbiasanya tuh di tradisional gitu, karena barangnya murah juga gitu. Mau berburu barang antik? Pasar Triwindu jawabannya. Pasar Triwindu didirikan tahun 1939 untuk memperingati 24 tahun pemerintahan Mangkunegaran VII. Namun sayang, seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya era modern saat ini, bermunculanlah pasar-pasar modern di kota Solo. Sehingga Pasar Triwindu sempat tak terawat dan akhirnya saat Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, beliau merenovasi dan mendesain ulang Pasar Triwindu agar terlihat lebih menarik. Namun pasar ini terbilang pasar yang masih sepi pengunjung. Lantas, apa kendala yang menyebabkan pasar tradisional di kota Solo menjadi sepi pengunjung? Mari kita cari tahu jawabannya. Segmentasi di pasaran Solo itu semua tersegmentasi ya pasarnya, dan jumlahnya kan banyak sekali. Sehingga pasar-pasar yang memang memainkan peran penopang hinterland, bahwa sebuah pasar yang memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya, supply-nya, dan bisa menyebarkan ke daerah sekitarnya, itu yang kuat bisa bersaing dengan pasar-pasar modern yang besar. Kalau datang cuma 1, 2, 3 orang, ya udah habis itu keluar. Jadi bisa kami lihat itu indikatornya dari mana? Dari area parkir kami. Area parkir kami ini kan sebenarnya untuk mobil itu kan nggak banyak. Motor oke lah, tapi ternyata ya sudah, mereka hanya sekedar menikmati. Kemudian apalagi sekarang media sosial, ya kan, entah mau pakai YouTube kayak, mau pakai IG, mau pakai TikTok, mau pakai Twitter, mereka bisa dengan mudah. Yang penting aku nggak perlu barangnya, tapi aku mendapatkan suasana seperti itu. Sekarang saya berada di Pasar Jebres. Letak Pasar Jebres berada di depan stasiun Jebres yang hanya terpisahkan oleh Jalan Prof. Yohanes, menjadikan Pasar Jebres begitu strategis. Sebab pasar tersebut berpotensi dilirik warga luar Solo, terkhusus penumpang kereta api yang turun di stasiun Solo Jebres. Bagaimana strategi dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di kota Solo? Adaptif dengan teknologi itu, kemudian menjaga kebersihan pasar, kemudian meningkatkan kualitas SDM dalam arti pedagangnya itu di dalam packaging, di dalam penataan dagangannya, di dalam melayani, di dalam berpenampilan.
kita upayakan pedagang ini juga bisa tahu keinginan dan kebutuhan daripada konsumennya. Kita tetap promosi lewat medsos secara individu per toko ya. Saya mohonkan semuanya kan, karena tidak semuanya toko di sini itu mereka juga lewat medsos. Jadi cuma sebagian, itu yang pertama. Bisa lewat biasanya FB, terus TikTok juga. Meskipun pasar tradisional di Kota Solo dikenal dengan pasar-pasar legendarisnya, jangan khawatir, pasar di Kota Solo juga bisa dibilang pasar yang terkenal dengan bersih, nyaman, dan barang-barang yang dijual unik dan terjangkau. Dengan pasar-pasar yang memiliki ciri khas masing-masing, seperti pasar yang menjual barang antik, pakaian, dan makanan. Oleh karena itu, demi mempertahankan eksistensi pasar di Kota Solo, ada pun juga harapan-harapan ke depannya guna peningkatan pasar tradisional Kota Solo yang disampaikan oleh warga Solo. Kalau perlu ada apa tuh, permajaan bangunan gitu. Rame terus gitu, lancar selama-lama nih. Tuh, saya kan kurang bisa kan, kami kan jadi senang kalau pasar rame gitu. Pasar tradisional di Kota Solo itu tetap bertahan. Karena ini adalah ekonomi rakyat. Ya, ini ekonomi yang pemiliknya betul-betul ada di di kota ini, penduduk kota ini, orang sekitarnya ya. Sehingga perputaran ekonomi itu ada betul-betul di rakyat. Dan pasar tradisional itu ekonomi substantif. Di dalamnya juga ada ekonomi moral. Bukan sekedar ekonomi kapitalistik. Setelah mewawancarai beberapa narasumber, dapat ditemukan bahwa ada pasar tradisional di Kota Surakarta yang kurang diminati oleh pengunjung dan konsumen. Dengan upaya dari pemerintah serta strategi oleh masing-masing paguyuban pasar yang telah dicoba untuk dilakukan dan diterapkan, semoga dapat memeratakan eksistensi pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta, supaya tidak terjadi ketimpangan antara yang satu dengan yang lainnya.